Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi dengan judul 5 konsep utama Artificial Intelligence atau AI beserta implementasinya dalam kehidupan manusia. Ini merupakan tugas satu dari mata kuliah kecerdasan komputasional. Maaf, di sini sebelumnya saya tidak menggunakan PPT karena filenya terlalu besar, sehingga saya langsung bacakan saja. Di sini terdapat kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian ada daftar gambar, dan ada bab 1 atau pendahuluan. Di sini kecerdasan komputasional atau computational intelligence merupakan metodologi atau pendekatan komputasi yang terinspirasi dari kehidupan biologi manusia maupun lingkungan sekitar dan digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ada beberapa pendekatan yang termasuk pada CI atau computational intelligence, yaitu diantaranya yang pertama yaitu sistem fusi, kemudian komputasi evolusi, kemudian jaringan saraf tiruan, kecerdasan kumpulan, dan sistem pakar atau expert system. Di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya yaitu yang pertama yaitu kompleksitas tugas manusia, di mana ada tantangan dan pertimbangan. Kemudian yang kedua, pembelajaran dari data besar atau big data. Di sini ada tantangan yaitu pembelajaran mesin, salah satu cabang kecerdasan komputasional memerlukan akses ke data yang besar dan bervariasi untuk melatih model dengan baik. Kemudian interpretabilitas dan transparansi. Kemudian yang keempat yaitu keamanan dan privasi. Dan yang kelima, etika dan bias algoritma. Serta keenam, keterbatasan perangkat keras. Di sini ada perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Kemudian pada bab 2 terdapat landasan teori atau di sini ada 2.1 pengertian metode dan pengertian pendekatan, dan 2.3 pengertian konsep, kemudian pengertian pola, dan pengertian sistem, dan yang terpenting yaitu bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini soalnya yaitu seperti yang dijelaskan pada soal tugas 1 kemarin. Sini langsung saja saya langsung membahas ke hasil dan pembahasan. Di sini ada metode Turing. Metode Turing atau Turing Test adalah sebuah metode yang dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1950 untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat menunjukkan perilaku yang tidak dapat dibedakan dari perilaku manusia. Dalam tes ini, sebuah mesin harus
dapat meniru perilaku manusia dengan cukup baik sehingga tidak dapat dibedakan oleh interaksi manusia lainnya. Dan ada konsep dasar Turing, tujuan dan cara kerja dari Turing test tersebut. Cara kerjanya yaitu melibatkan interaksi antara manusia penilai mesin yang diuji dan manusia pembanding. Kemudian kriteria evaluasi dalam Turing test. Di sini meliputi kebutuhan mesin untuk meniru perilaku manusia secara efektif. Ada kemampuan mesin untuk memahami dan merespon pertanyaan dengan baik, kemudian tingkat ketidakpastian penilai dalam membedakan antara mesin dan manusia pembanding. Dan ada penerapan metode Turing atau Turing test dalam menguji kecerdasan buatan. Dan di sini terdapat keuntungan serta pengembangan selanjutnya. Dan yang terpenting yaitu di sini terdapat implementasi Turing. Implementasi Turing bisa merujuk pada beberapa konteks tergantung pada apa yang dimaksud dengan implementasi Turing. Pada dasarnya, meskipun Alan Turing merumuskan mesin Turing sebagai model teoritis untuk menggambarkan komputasi, saat ini implementasi Turing dapat mengacu pada beberapa hal, yaitu yang pertama, mesin Turing fisik. Di sini implementasinya yaitu beberapa proyek DIY atau do it yourself atau pendidikan mungkin melibatkan pembuatan mesin Turing sederhana menggunakan komponen fisik seperti sensor, motor, dan tape. Kemudian yang kedua, simulator mesin Turing, di mana implementasinya yaitu berbagai simulator mesin Turing tersedia sebagai perangkat lunak. Kemudian bahasa pemrograman. Di sini implementasinya yaitu seorang programmer dapat menulis program yang memodelkan langkah mesin Turing dalam bahasa pemrograman tertentu, mengimplementasikan ide dasar dari mesin Turing. Dan yang keempat, hardware modern sebagai model Turing. Di sini implementasinya yaitu setiap program yang dapat dijalankan pada komputer modern secara teknis dapat dianggap sebagai implementasi mesin Turing, meskipun dalam skala yang lebih terbatas. Kemudian simulasi mesin Turing di lingkungan digital. Di sini implementasinya yaitu software simulasi seperti Turing Machine Emulator dapat digunakan untuk merancang dan menguji ide-ide yang terkait dengan mesin Turing di lingkungan digital. Kemudian yang selanjutnya yaitu heuristik dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di sini dijelaskan bahwa metode pencairan heuristik adalah salah satu metode pencarian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian dalam kecerdasan buatan. Metode ini menggunakan informasi tambahan yang disebut heuristik, yaitu bertujuan untuk mengarahkan proses pencarian. Heuristik adalah fungsi yang memberikan estimasi biaya atau jarak dari suatu keadaan ke keadaan tujuan. Di sini terdapat jenis-jenis metode heuristik, diantaranya yaitu metode pencarian A*, greedy best first search, dan beam search. Manfaatnya yaitu penyelesaian masalah kompleks dan solusi optimal. Ketiga, efisiensi waktu, di mana metode ini dapat mengurangi waktu pencarian secara signifikan dengan membatasi jumlah jalur yang harus dipertimbangkan. Kemudian aplikasi metode pencarian heuristik diantaranya yaitu yang pertama yaitu pemrograman robot. Kemudian seperti contohnya di sini yaitu robot otonom.
Dan yang kedua, pemrosesan bahasa alami. Di sini digunakan untuk memecahkan masalah seperti pengenalan pola, pemahaman konteks, dan terjemahan bahasa. Yang ketiga yaitu pembelajaran mesin. Kemudian yaitu digunakan untuk melatih model, mencari parameter terbaik, atau memilih fitur yang paling relevan. Contoh dari penerapan atau implementasi heuristik yaitu yang pertama, penyelesaian traveling salesman problem atau TSP menggunakan algoritma greedy. Kemudian penjadwalan produksi di pabrik, yaitu penerapan heuristiknya yaitu menggunakan rule of thumb, di mana rule of thumb dalam penjadwalan produksi dapat mencakup aturan praktis seperti memberikan prioritas pada pesanan besar atau menetapkan urutan produksi berdasarkan waktu yang diestimasi secara kasar. Kemudian rute navigasi dalam aplikasi pemetaan, yaitu menggunakan algoritma A*. Kemudian penyeleksian fitur dalam machine learning, yaitu menggunakan algoritma forward selection. Kemudian penentuan ukuran kemasan optimal dalam logistik menggunakan penerapan heuristiknya yaitu first fit. Dan yang keenam, penyelesaian sudoku, yaitu menggunakan constraint propagation. Ketujuh, pencarian jalur terpendek dalam jaringan, yaitu menggunakan algoritma Dijkstra. Kemudian yang kedelapan, penentuan rute pengiriman, yaitu menggunakan algoritma nearest neighbor. Sedangkan yang kesembilan, penjadwalan pertemuan. Di sini penerapan heuristiknya yaitu menggunakan scheduling by prioritization. Kemudian optimasi layout gudang menggunakan algoritma clustering. Nah, kemudian yang ketiga yaitu inferensi. Inferensi adalah proses menjalankan data langsung melalui model AI terlatih untuk membuat prediksi atau menyelesaikan tugas. Inferensi merupakan momen kebenaran model AI tes seberapa baik ia dapat menerapkan informasi yang dipelajari selama pelatihan untuk membuat prediksi. Nah, kemudian yang terpenting di sini yaitu implementasi inferensi. Di antaranya ada sistem pakar. Sistem pakar menggunakan basis pengetahuan yang telah didefinisikan dan aturan inferensi untuk menyimpulkan atau memberikan solusi dalam suatu domain spesifik. Implementasinya yaitu di bidang medis dapat menggunakan aturan inferensi untuk menilai gejala yang diinputkan oleh pengguna dan memberikan diagnosis atau saran perawatan. Kemudian yang kedua, pemrosesan bahasa alami, misalnya chatbot atau asisten virtual. Kemudian sistem deteksi anomali, sini contohnya yaitu sistem deteksi anomali dapat menggunakan aturan inferensi untuk mengenali pola lalu lintas yang mencurigakan. Kemudian sistem pengambil keputusan. Di sini implementasinya yaitu dalam bisnis dapat digunakan untuk mengevaluasi data keuangan dan
membuat keputusan investasi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dan sistem kontrol otomatis misalnya yaitu pengaturan suhu ruangan. Di sini apakah perlu meningkatkan atau menurunkan suhu berdasarkan pembacaan sensor. Kemudian sistem rekomendasi, contohnya yaitu layanan streaming video, kemudian rekomendasi film atau acara TV berdasarkan riwayat tontonan pengguna. Kemudian yang ketujuh yaitu sistem pengenalan pola, contohnya yaitu pengenalan wajah pada sistem keamanan atau pengenalan objek dalam penglihatan komputer menggunakan inferensi untuk mengambil keputusan berdasarkan fitur-fitur yang diidentifikasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang keempat ya, 3.4 yaitu kecocokan pola atau pattern matching. Pencocokan pola digunakan di semua bidang termasuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan ilmu data. Di sini terdapat pengertian umum dari pattern matching tersebut. Di sini adalah teknik dalam pemrograman komputer yang digunakan untuk mencari pola atau kesamaan antara dua atau lebih data. Kemudian fungsi pattern matching di sini yaitu digunakan untuk mencari pola atau kesamaan antara dua atau lebih data. Sedangkan fungsi utamanya yaitu untuk memudahkan proses pencarian data yang spesifik dan kompleks dalam sebuah database atau file. Contoh dari pattern matching tersebut yaitu misalnya yaitu mesin pencari seperti Google, dan aplikasi keamanan seperti antivirus untuk mendeteksi virus atau malware. Kemudian yang terpenting yaitu implementasinya. Yang pertama yaitu pencarian teks. Di sini fungsi pencarian dalam editor teks yaitu seperti mesin pencari web, kemudian ekstraksi informasi dari data terstruktur, misalnya pada data berbentuk tabel, kecocokan pola dapat digunakan untuk mengidentifikasi baris atau kolom yang memenuhi kondisi tertentu. Kemudian pengenalan wajah, sistem pengenalan wajah menggunakan algoritma kecocokan pola untuk membandingkan dan mencocokkan pola wajah dalam gambar atau video. Yang keempat, pengenalan suara. Di sini implementasinya yaitu sistem pengenalan suara menggunakan kecocokan pola untuk mengidentifikasi dan mencocokkan pola suara dengan data pelatihan. Dan yang kelima, kecocokan pola dalam data biologis. Seperti algoritma kecocokan pola digunakan dalam mencari motif konservatif dalam rangkaian DNA atau protein. Dan sistem rekomendasi kemudian pencocokan pola dalam jaringan, di sini implementasinya yaitu sistem deteksi ancaman menggunakan kecocokan pola untuk mencocokkan pola perilaku jaringan dengan tanda-tanda serangan yang diketahui. Dan yang kelima yaitu yang terakhir, pemrosesan simbolik.
Pemrosesan simbolik adalah paradigma pemrosesan informasi yang berkaitan dengan manipulasi simbol atau representasi simbolik untuk melakukan komputasi. Di sini implementasi dari pemrosesan simbolik yaitu contohnya sistem aljabar komputer atau CAS, di mana Wolfram Alpha dan matematika adalah contohnya. Kemudian yang kedua, pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP. Di sini implementasinya seperti chatbot atau asisten virtual yang dapat memahami perintah dan pertanyaan dalam bahasa alami dan memberikan respon yang sesuai. Yang ketiga, pemrosesan logika dan inferensi. Di sini sistem pakar menggunakan aturan inferensi logika untuk mengambil keputusan atau memberikan saran dalam suatu domain tertentu. Dan yang keempat, pemrosesan formal dalam verifikasi perangkat lunak. Contohnya yaitu seperti model checking menggunakan representasi simbolik untuk memverifikasi kebenaran program atau sistem. Yang kelima, sistem otomatisasi perencanaan. Implementasinya yaitu perencanaan otomatis dalam robotika atau sistem perencanaan otomatis dalam pengelolaan sumber daya. Dan yang keenam, pemrosesan simbolik dalam kecerdasan buatan umum. Di sini implementasinya yaitu penggunaan logika deklaratif, representasi pengetahuan, dan pemrosesan bahasa alami dalam menciptakan sistem yang lebih pintar secara umum. Nah, kemudian terdapat kesimpulan bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu di sini saya simpulkan dalam pengembangan kecerdasan buatan Turing test memainkan peran penting dalam menguji sejauh mana mesin dapat meniru perilaku manusia. Oleh karena itu, metode ini tetap menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam pengembangan solusi cerdas dalam berbagai bidang aplikasi kecerdasan buatan. Kemudian sarannya yaitu dalam dunia kecerdasan buatan, pattern matching adalah teknik yang sangat penting untuk mengenali pola dan memprediksi hasil berdasarkan data yang telah diberikan dengan menggunakan algoritma dan model pembelajaran mesin. Pattern matching dapat digunakan untuk mengenali pola dalam data yang kompleks dan memberikan hasil yang akurat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pattern matching sangat penting bagi para pengembang AI untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih efektif. Dan terdapat daftar pustaka. Nah, sekian video representasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.